Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yang mana materinya itu berkaitan dengan layout. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah yang berkaitan sama latihan, yaitu penggunaan alt layout yang berisikan ada halaman login yang nantinya akan diarahkan ke halaman register dan halaman forgot password. Kita akan bahas dulu mengenai halaman login. Nah, pada halaman login kita bisa lihat di codingan baris 1 itu ada import useState. Itu untuk simpan data yang bisa berubah seperti inputan user. Kemudian untuk baris kedua itu ada use navigate, itu untuk pindah-pindah halaman atau router. Kemudian di baris 3 dan 4 itu merupakan import icon-icon yang akan kita gunakan. Kemudian yang kelima ada import Axios from Axios. Itu tuh sebagai kurir yang akan mengirimkan data login kita ke server. Jadi kayak sebagai jembatan gitu. Kemudian yang di baris ketujuh itu ada export default function login. Itu artinya kita membuat function yang namanya login. Kemudian di baris 10 itu ada const navigate. Kita mendeklarasikan variabel navigate untuk pindah-pindah halaman. Kemudian baris 11 itu kita 11 sampai baris 13 itu semacam kotak penyimpanan yang akan menyimpan data. Misalnya nih di const loading, dia itu untuk melihat status apakah dia sedang proses atau gimana. Defaultnya itu adalah false. Kemudian ada const error kan. Nah, const error itu untuk simpan pesan error. Nah, defaultnya itu kosong. Kemudian ada variabel data form yang akan menyimpan data inputan dari user berupa email dan password. Selanjutnya kita akan masuk ke handle submit function. Jadi ini adalah fungsi yang jalan saat user itu submit form. Pertama, di sini ada prevent default. Artinya itu stop page refresh-nya default. Kemudian untuk bagian Axios itu kita kirim data login ke API. Terus Axios Post itu kayak kirim surat yang isinya adalah email dan password berdasarkan yang ada di dummy JSON. Kemudian ada respon, ada dua respon. Pertama, kalau misalnya responnya salah atau tidak sukses, bukan 200, maka akan ditampilkan respon error. Kemudian kalau misalnya dia sesuai atau sukses, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian pada catch error itu adalah jika errornya itu berasal dari server, maka akan ditampilkan pesan an error occur. Kalau misalnya selain dari server, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Kemudian yang bagian finally itu apapun yang terjadi, sukses ataupun error, set loading jadi false. Jadi atau proses itu bisa dikatakan selesai. Nah, selanjutnya ada error display komponen. Jadi di sini ada variabel error info. Jadi kondisi kalau misalnya dia error, dia akan tampil kotak merah. Ini kan ada red, kotak merah dengan icon warning. Kalau misalnya dia nggak error, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Kalau misalnya dia loading, akan ditampilkan dengan background abu-abu yang ada pesannya adalah mohon tunggu. Selanjutnya di bagian handle change function ini adalah fungsi yang dijalankan ketika setiap user itu mengetikkan info seperti nama, apa value-nya, kemudian kita update data form dengan spirit operator, kita salin yang lama, kemudian kita ganti yang baru. Nah, return ini adalah yang akan ditampilkan, mencakup ada header, welcome back, kemudian ada conditional rendering yang isinya itu adalah error info sama loading info. Kemudian ada form yang bisa disubmit. Inputannya itu berupa email, kemudian ada password, kemudian di sini ada button untuk login, dan nanti akan ada bagian yang bacaan itu adalah register yang apabila diklik itu akan diarahkan ke halaman register, dan kalau bagian forgot password yang diklik maka akan diarahkan ke forgot password di URL forgot. Kita akan masuk ke bagian register. Nah, di bagian register itu sebenarnya basic aja, seperti tampilan biasa. Kita buat dulu function registernya, kemudian kita tampilkan ini semacam headernya, ada create your account, kemudian ada form yang isinya itu adalah email, kemudian ada password, dan ada label untuk confirm password, kemudian ada button yang isinya itu adalah register. Kalau misalnya untuk forgot password itu sama, kita
deklarasikan dulu function forgot-nya, kemudian kita tampilkan ada bagian header-nya forgot your password. Kemudian ini ada kayak semacam teks, enter your email address and we'll send you a link to reset your password. Kemudian ada form yang bisa diisi, yang harus diisi adalah email address. Kemudian ada inputan berupa kalau misalnya di forget password itu cuman ada untuk email address, kemudian ada button submit yang bacanya itu adalah send reset link. Jadi kayak logikanya itu nanti kalau misalnya kita masukin email kita klik send reset link, itu nanti akan diarahkan ke email seperti itu. Di sini saya mendeklarasikan halaman login, register, dan forgot itu di dalam root element alt layout. Nah ini, kalau misalnya kita kunjungi /login maka akan diarahkan ke function login, register ke function register, dan forgot ke function forgot. Kita akan coba demokan ke web. Ini adalah tampilan dari halaman login kita di /login. Kita bisa isi username-nya itu adalah Emilis, dan ini adalah bawaan, dan passwordnya adalah Emilis pas. Kalau misalnya dia benar, dia loading kan, mohon tunggu warna abu-abu, dan kalau benar akan diarahkan ke halaman dashboard. Kalau misalnya kita balik lagi nih, kita klik register, diarahkan ke halaman register. Kalau misalnya kita klik forgot password maka akan diarahkan ke forgot password. Gimana kalau misalnya passwordnya salah? Nah, atau emailnya salah, dia akan muncul error kan, invalid credentials. Kita akan masuk ke latihan nomor 2 untuk menyesuaikan halaman error patch beserta root yang dibuat untuk menghandle error baik secara global di auth ataupun di main layout. Pertama, kita buat dulu file baru yang namanya errorpatch.csx. Nah, pada error patch ini di baris pertama saya melakukan import use navigate dan use location from React router DOM. Fungsinya itu adalah use navigate untuk pindah-pindah halaman. Kalau misalnya use location itu untuk tahu kita di halaman mana sekarang, alamat URL-nya. Kita deklarasikan dulu function yang namanya itu adalah error patch. Kemudian kita deklarasikan variabel navigate itu untuk pindah halaman kayak via klik tombol. Kemudian ada variabel location itu untuk dapetin info tentang sekarang kita di halaman mana. Nah, kemudian ada return. Return itu yang akan ditampilkan itu pertama ada main container. Dia ada minimal tingginya 1 layar penuh dan posisinya itu di tengah dengan background abu-abu. Kemudian ada kelas yang warnanya putih. Kemudian paddingnya 8, ada border radius, ada shadow, semua teksnya di tengah. Nah, selanjutnya itu ada icon warning. Icon warning ini kita buat ukurannya itu height-nya 20, weight-nya 20 besarnya. Kemudian warnanya itu merah. Nah, ini ada kelas untuk icon. Kemudian di sini ada semacam judulnya itu bahwasanya halaman tidak ditemukan. Itu kayak headingnya gitu, yang teksnya itu XL, 3XL, fontnya itu bold, warna abu-abu gelap, sama margin bottomnya itu ada 4, bacanya halaman tidak ditemukan. Kemudian di sini ada error information section kan. Nah, di sini nanti akan ditampilkan 404. Itu kayak halaman tidak ditemukan. Kemudian juga dituliskan alamat yang kita cari itu apa. Jadi misalnya kita slash asal-asal kan, nanti akan muncul di sini sesuai dengan yang kita ketikkan yang tidak ditemukan. Nah, itu dicantumkan di sini. Kemudian ada informasi, maaf halaman yang Anda cari tidak dapat ditemukan. Nanti di bagian bawah juga ada button yang bacanya kembali ke dashboard. Nanti akan dinavigate ataupun diarahkan ke halaman dashboard. Ini adalah halaman untuk error patch. Nah, kalau misalnya di app CSX-nya, di sini saya terapkan di main layout sama di alt layout, kemudian di secara global juga. Di main layout nih isinya kan ada banyak, tapi di bagian atas saya terapkan error element, panggil function error patch. Kemudian di alt layout juga saya panggil error element error patch. Kemudian untuk secara global, kalau misalnya path-nya ini atau path-nya di lain path yang kita miliki, maka akan tampil elemen error patch. Jangan lupa diimport dengan cara berikut. Ini adalah contohnya. Kita akan coba cari halaman yang tidak terdaftar pada aplikasi kita. Misalnya halo. Terus kayak diantar. Nah, muncul kan halaman tidak ditemukan. Alamat yang kita cari itu dicantumkan di sini.
slash halo halo halo, halo gitu, halaman tidak ditemukan. Kemudian kalau misalnya kita klik kembali ke dashboard, dia akan diarahkan ke dashboard. Akan masuk ke latihan yang ketiga untuk membuat menu baru yang namanya itu menu user. Nanti isinya ada list yang didapatkan dari dummy JSON. Pertama, buat dulu file baru yang namanya user.csx. Nah, pada baris 1 sampai baris 4 itu saya ada import useState itu kayak tools React untuk manage data dan lifecycle, access itu kurir untuk ambil data user dari server, kemudian baris 3 dan 4 itu adalah icon yang bakal kita gunakan. Baris ke-6 kita membuat atau mendeklarasikan function yang namanya user, kemudian ada kita deklarasikan lagi ada user, loading, sama error. Itu semacam kotak penyimpanan di mana user akan menyimpan array yang isinya itu daftar user, kemudian ada loading yang akan menyimpan status loading. Di sini defaultnya true, kemudian ada error yang akan menyimpan pesan error. Kemudian di sini ada use evac, fetch data. Jadi ini fungsi yang jalan otomatis saat komponen pertama kali di load. Kita buat fungsi yang namanya fetch user. Nah, kalau misalnya fetch user ini kan nanti mengambil data dari API. Kalau misalnya dia berhasil, dari sini nih, kalau misalnya dia berhasil, dia akan menyimpan data user. Kalau misalnya dia gagal, maka akan menampilkan pesan error. Nah, kalau misalnya ada kesalahan dalam sistem, akan muncul pesan an error occur while fetching ini tuh. Kemudian nanti kalau misalnya semua prosesnya udah selesai, maka kita set loadingnya jadi false. Nah, ini fetch usernya kita jalanin cuma sekali, ini di akhir pas bangun aja. Lalu di sini ada dua komponen error sama komponen lagi loading. Kalau misalnya dia error nih, dia akan menampilkan warna merah. Kemudian nanti ada icon kayak warning gitu. Kemudian kalau misalnya jadi loading, dia akan menampilkan background yang warnanya abu-abu. Kemudian nanti akan ada bacaan loading user dan ada icon spinner yang nanti akan berputar-putar. Oke, selanjutnya pada bagian return itu akan ditampilkan bagian header nih. Kolomnya disusun secara vertikal, tingginya itu setinggi layar. Kemudian akan ada dua button. Yang pertama ada button add user warna hijau, kemudian ada button export user yang warnanya biru. Nah, nanti ini ada conditional gitu, ada error info sama loading info, itu sama kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada bagian inilah yang namanya itu scrollable dan content area. Pertama, ini hanya muncul jika dia itu tidak loading dan dia tidak error. Kemudian pada bagian yang flex scroll itu dia akan mengambil sisa space yang ada dan bisa scroll kalau misalnya kontennya itu kebanyakan. Nah, apa sih isi tabel kita? Isinya itu ada di baris 74 sampai 81. Ada ID, avatar, nama, email, username, phone, gender, sama action. Kemudian kita masuk lagi ke bagian table body. Kita punya table body yang map semua user itu bisa jadi row. Jadi kita akan panggil user ID. Kemudian nanti akan ada image yang diambil dari user image, ada user first name sama user last name untuk ALT dari image-nya. Kemudian ada kita panggil juga first name dan last name-nya, kita panggil lagi company name-nya, kita panggil user email-nya, username, phone, kemudian ada gender, user gender, lalu nanti ini pokoknya proses pemanggilan data yang kita dapat dari API tadi. Kemudian di sini ada button untuk edit dan button untuk delete. Jangan lupa pada bagian sidebar menunya itu kita tambahkan dulu untuk halaman usernya. Untuk halaman usernya itu kita pakai li kan, jadi kita panggil, kita arahkan ke navlink bagian user /user, kemudian kita tambahkan icon untuk user. Ini sama kayak yang udah dipelajari sebelumnya. Setelah itu jangan lupa pada bagian app-nya itu kita tambahkan path user yang akan diarahkan ke function user. Jangan lupa untuk diimport di bagian atas. Jadi ini adalah tampilan dari halaman user. Tadi kan ada loading dulu kan. Nah, ini dilakukan pemanggilan untuk ID, avatar, name, email, user, phone, gender, dan action. Nih, kalau misalnya kita scroll bisa. Nah, bagian user management sama button add user sama export user itu dia tetap kita menerapkan scrollnya itu di bagian isinya aja, di bagian body table. Ini adalah data yang sudah bisa tampil di program saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.